Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda Yunita Suryana Mono Arfa dari Universitas Nasional, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Kebidanan kelas C9. Baiklah, saat ini saya akan menjawab pertanyaan untuk UTS mata kuliah Herbal Estetik. Yang pertama, jelaskan berbagai pemanfaatan herbal dalam pengobatan, khususnya dalam penerapan asuhan kebidanan. Pengobatan herbal khususnya dalam penerapan asuhan kebidanan itu sekarang lagi sementara dikembangkan kembali, ditumbuhkan kembali jadi back to nature. Yaitu herbal sendiri itu adalah merupakan bahan atau ramuan bahan alami yang berupa tumbuhan, hewan, mineral atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun itu telah digunakan untuk pengobatan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk penggunaannya khusus dalam penerapan asuhan kebidanan, misalnya seperti pada masalah hiperemesis gravidarum, itu bisa menggunakan jahe sebagai salah satu bahan untuk menekan atau mengurangi efek mual muntah yang dirasakan ibu hamil pada saat mengalami hiperemesis gravidarum, yaitu muntah dan mual berlebihan pada ibu hamil. Biasanya terjadi di awal-awal kehamilan. Itu bisa dicampur dengan minuman atau bisa juga dicium aromanya. Bisa juga dengan kulit jeruk, atau bisa juga dengan peppermint, itu bisa dengan dalam bentuk essential oil, bisa juga dengan bau lavender gitu. Atau misalnya seperti biasa terjadi pada ibu hamil itu ada kloasma gravidarum. Jadi ada hiperpigmentasi yang terjadi di bagian-bagian tertentu ibu pada saat hamil. Jadi itu bisa menggunakan aloe vera atau lidah buaya, itu dioleskan, dibalurkan ke daerah-daerah yang mengalami hiperpigmentasi, didiamkan semalam, nanti besoknya baru dibersihkan. Nah, untuk pengobatan pas nifas juga seperti itu, bisa pada luka episiotomi, bisa juga dengan menggunakan kayu manis atau juga bisa dengan aloe vera juga atau lidah buaya. Itu mempercepat penyembuhan dari luka episiotomi tersebut. Untuk anak-anak atau bayi, kadang mereka mengalami misalnya masa panas seperti itu, atau kembung. Itu kalau misalnya panas, kita bisa kompres, atau kembung juga bisa dengan menggunakan bawang merah yang ditumbuk, dicampurkan dengan minyak sayur dan dioleskan ke daerah perut, dan bisa juga dibalurkan untuk sebagai obat kompres. Kemudian yang pertanyaan kedua yaitu jelaskan macam-macam kosmetika yang aman digunakan untuk masa kehamilan, persalinan nifas, dan bayi baru lahir. Kita harus tahu dulu kosmetika itu seperti apa. Jadi kosmetika sendiri itu merupakan bahan atau sediaan yang digunakan di luar tubuh. Jadi di luar tubuh dengan maksud itu untuk membersihkan, mewangikan, atau mengubah untuk lebih kelihatan lebih baik. Jadi pada intinya memelihara tubuh pada kondisi yang lebih baik lagi.
gitu, seperti itu. Nah, untuk berdasarkan penggunaannya itu dibagi dalam 2 golongan, yaitu golongan pertama, kosmetik golongan pertama, dan golongan kosmetik kedua yang tidak termasuk golongan pertama. Jadi untuk penggunaan kosmetik itu harus sudah teruji dan dinyatakan aman untuk digunakan agar tidak berdampak pada ibu hamil maupun bayi serta ibu nifas. Jadi yang bisa digunakan untuk yang aman digunakan untuk ibu hamil, bayi dan ibu nifas seperti misalnya minyak telon, bedak, pasta gigi yang aman, kemudian lipstik untuk ibu, parfum, deodoran. Tapi kita harus lihat juga, harus diperhatikan bahwa bahan yang digunakan itu aman dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya lainnya seperti mengandung merkuri, seperti hidrokinon dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dipastikan yang sudah lulus BPOM dan sudah terstandarisasi. Demikian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.